Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami melakukan kunjungan dokumentasi ke Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau dikenal dengan Bakamla RI, khususnya yang ada di wilayah Bangka Belitung, untuk mengenal lebih dekat peran dan tugasnya dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia. Kegiatan diawali dengan melihat langsung ruang pemantauan laut di mana kami diperlihatkan sistem monitoring yang digunakan untuk mengawasi aktivitas di perairan Indonesia secara real time melalui layar pemantauan dan zoom pengawasan laut. Dari sini kami dapat memahami bagaimana Bakamla memantau pergerakan kapal serta menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia selama 24 jam penuh. Jadi yang pertama untuk mencari anomali kapal itu kita filter berdasarkan kecepatan kapal. Jadi kecepatan kapal itu yang mencurigakan itu di bawah 3 knot atau 3 knot lah minimal. Jadi saya melakukan filter itu dari speednya diperkecil jadi 3 knot. Lalu yang dicurigai itu kebanyakan kapal-kapal dari luar ya. Jadi saya filter flagnya itu atau benderanya itu dari luar negeri selain Indonesia. Setelah itu baru kita bisa memperkecil area pencarian karena kita wilayahnya cuma di Bangka Belitung, jadi hanya fokus ke Pulau Bangka dan Belitung. Di sini terpantau aman karena Alki 1 kan berada di sini ya. Alki 1 setelah tadi mungkin dari laut belum ada yang disampaikan mungkin karena semua kapal yang ada di wilayah Babel ada di wilayah aman atau wilayah anchor ya. Apakah ada yang ingin disampaikan dalam Jadi tidak terpantau anomali kapal. Jadi kalau biasanya anomali kapal ya. Selamat pagi Ujin, assalamualaikum warahmatullahi berada wabarakatuh. di jalur Ujin api biasanya. Musim Telau Jadi dia kapal itu tidak jelas mau berlabuh, enggak juga, tapi mondar-mandir aja di situ. Jadi alhasil bisa membahayakan kapal-kapal yang sedang melintas di jalur itu. Jadi, selain itu juga kalau kapal diem bawa ombak, ombak ambing, nah itu juga bisa mengindikasikan kalau misalkan kapal itu ada pertukaran seperti ship-to-ship, pertukaran minyak, transfer BBM gitu, atau ilegal lainnya. Untuk pembajakan kalau di Indonesia jarang ya kalau pembajakan, jadi kebanyakan kalau di Indonesia itu pertukaran BBM, penyelundupan. Jadi kalau kapal-kapal yang sudah nggak jelas, diem lama, kami pantau itu minimal 1 hari. 1 hari masih belum gerak, kita teruskan. Nanti kita laporkan ke DLB untuk ditindaklanjuti oleh pusat. Jadi kalau sekarang masih terus dan di sana di pusat pun setelah dicari dan diteliti ternyata memang ada indikasi kalau misalkan kapal yang melakukan tindakan yang membahayakan atau kriminal, jadi nanti mereka akan meneruskan ke instansi terdekat dari kapal itu berada. Makanya kalau di berita-berita itu ada penangkapan, penyelundupan di mana, nah itu mekanisme. Jadi info itu kita teliti dulu, jangan sampai kita dapat info mentah langsung diteruskan. Jadi kita teliti dulu, kita dapatkan informasi sebanyak mungkin. Kalau memang ia terbukti, maka langsung ditindaklanjuti, diteruskan oleh instansi-instansi yang
dekat dari kapal. Gunanya apa? Gunanya untuk kita lebih cepat bertindaknya sebelum kapal itu kabur. Selanjutnya, kami mendapatkan pemaparan materi mengenai Bakamla RI, mulai dari fungsi, tugas, hingga perannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dalam sesi ini juga dijelaskan berbagai tantangan yang dihadapi di laut, seperti pelanggaran wilayah laut, penyeludupan, hingga pentingnya menjaga kedaulatan maritim di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Saya akan memaparkan terkait tugas dan fungsi Bakamla RI, begitu juga stasiun Bakamla. Sebelumnya saya mau izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sarma Bakamla Faisal Ahmad, jabatan staf operasi stasiun Bakamla Bangka Belitung. Pendidikan terakhir di Telkom Universitas Telkom Bandung. Wilayah kedinasan saya dulu di Direktorat Operasi Laut di Mabes Bakamla RI. Kemudian 2023 sampai dengan sekarang saya di Stasiun Bakamla Bangka Belitung. Next lagi. Dasar Bakamla RI yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Terus PP Nomor 13 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah jurisdiksi Indonesia. Dan ada Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Tugas, fungsi, dan wewenang Bakamla RI. Bakamla RI adalah lembaga non-kementerian yang bertugas melaksanakan patroli di wilayah perairan Indonesia dan wilayah jurisdiksi Indonesia. Tugas melakukan patroli di wilayah perairan Indonesia dan wilayah jurisdiksi Indonesia. Berdasarkan PP 13 tahun 2022 sendiri, patroli dibagi menjadi 3. Jadi ada patroli bersama, patroli mandiri, dan patroli terkoordinasi. Patroli bersama itu yaitu patroli yang diselenggarakan oleh Bakamla RI, melibatkan instansi terkait dengan instansi teknis yang dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan terintegrasi. Nah, ini biasanya agenda tahunan kita patroli bersama dengan beberapa instansi yang ada di Indonesia ini, dan Bakamla RI ini sebagai leading sektor atau ketua kelas dalam pelaksanaan patroli tersebut. Biasanya dipimpin langsung oleh Kepala Bakamla RI, dibuka langsung oleh Kepala Bakamla. Berikutnya adalah patroli mandiri. Patroli mandiri yang biasa kita laksanakan secara rutin juga. Patroli yang memang melibatkan hanya Bakamla saja, itu instansi terkait saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu juga selanjutnya patroli terkoordinasi, yaitu patroli yang diselenggarakan oleh Bakamla RI dengan instansi penegak hukum negara lain yang berdasarkan dari hubungan kerjasama bilateral maupun multilateral. Seperti yang kita lakukan secara rutin juga, kemarin ada dari Philippine Coast Guard bersama Bakamla RI melakukan patroli gabungan, dari Malaysian Coast Guard atau APMM, Japan Coast Guard, dan lain sebagainya. Jadi kita laksanakan secara rutin juga. Wewenang Badan Keamanan Laut, wewenang melakukan pengejaran seketika. Seperti yang saya jelaskan tadi, saat melaksanakan patroli dan di situ terpantau ada kapal yang mencurigakan atau diduga atau dicurigai melakukan pelanggaran hukum, kita bisa langsung melakukan pengejaran seketika, memperhatikan, memeriksa, dan apabila memang ditemukan pelanggaran, kita bisa melakukan penangkapan dan kita bawa ke darat untuk kita melaksanakan proses hukum selanjutnya. Kemudian mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah jurisdiksi Indonesia, seperti yang kita laksanakan tadi dari brief. Untuk fungsi itu menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan, menyelenggarakan sistem peringatan dini,
melaksanakan penjagaan, pengawasan, dan pencegahan penindakan pelanggaran hukum, mensinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait, memberikan dukungan teknis dan operasional, memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia, wilayah jurisdiksi Indonesia, dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional. Yang jelas keamanan, penegakan hukum, kemudian kelestarian lingkungan hidup tuh di-manage dan terlaksana dengan baik, gitu, dilaksanakan dengan baik. Kenapa dari segi keamanan? Yaitu jelas tadi biar kita ini dalam mengelola lingkungan hidup bernegara, jadi negara juga harus hadir, gitu kan, harus hadir di laut yang merupakan wilayah negara juga, gitu. Nah, makanya negara mengatur itu ada undang-undang segala macam, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang kejahatan narkotika, tambang, macam-macam ya, bea cukai dan lain-lain. Nah itu dampaknya kemana? Dampaknya ke kita juga, ke masyarakat juga, gitu. Itu kan salah satu devisa negara, sumber devisa negara ya, dikelola dengan baik, devisa negara meningkat, kesejahteraan diharapkan, masyarakat diharapkan meningkat karena negara memiliki sumber daya alam yang menunjang devisa, gitu ya, pemasukan untuk negara. Kemudian juga untuk lingkungannya, karena di sini di Bangka Belitung ini terkenal ya dari dulu. Sebelum penjajahan Belanda loh, kita ini di Bangka Belitung ini dikeruk timahnya ya. Timahnya dikeruk. Nah, ya kewajiban kita gitu kan menjaga kelestarian itu tadi. Karena kita juga di dunia ini sudah harus mengadopsi blue economy tadi. Ya setelah tambang timah di mana biar lingkungan hidup tuh kelestarian alam tidak rusak gitu ya. Itu penting sekali. Harapan saya ya itu. Nah, kemudian itu tadi karena kurang pemahaman, mungkin penambang-penambang juga sama dengan para nelayan yang tidak paham tentang hal itu. Jadi pahamnya hanya hari ini saya dapat uang banyak nih, gue dapat duit banyak hari ini. Nggak peduli lah, ya, selanjutnya kan nggak tahu rusak atau apa itu, rehabilitasinya, ngerehabnya itu lama sekali kan. Banyak lah di sini contoh-contoh adik-adik, apalagi yang orang sini atau sering jalan-jalan, banyak yang sudah bekas tambang ya. Itu gimana coba? Nah kan itu susah kan. Nah itu gimana caranya, harus kita, kewajiban kita bersama, bukan hanya aparat aja gitu kan. Kalau harapan saya ya ingin semua dari segi keamanan juga untuk kita, kewajiban negara itu menjamin keamanan, kemudian juga menjamin ekonomi, keberlangsungan ekonomi. Apa sih yang buat Bapak bisa proud, bangga masuk ke Bakamla ini? Entah dari segi pengalaman atau apa begitu? Ya sedikit banyaknya saya bangga karena saya bekerja untuk bangsa dan negara. Ya, itu satu. Walaupun hal kecil yang saya lakukan, saya bukan untuk pribadi kerja di sini. Walaupun kita kesampingkan lah kebutuhan ekonomi, setiap manusia juga kan butuh ya namanya ekonomi, uang. Kucing pun butuh, saya beli makanan kasih kucing butuh uang kan. Nah, namun yang jadi saya bangga ini saya bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu adalah kalau menurut saya masa depan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke pos dan area operasional Bakamla. Di sana, kami berkesempatan melihat kapal patroli yang digunakan dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengamanan laut. Kami juga diperlihatkan fasilitas pendukung serta penjelasan mengenai fungsi kapal dan kesiapan personel dalam melaksanakan operasi maritim.
namanya katamaran 501, tipenya katamaran. Paham nggak? Katamaran itu artinya ya kayak gitu, dua lambung kanan kiri, namanya kosong. Jumlahnya di Bakamla itu ada yang masih aktif itu 8 kalau nggak salah di Babel cuma 1. Itu 8 unit itu tersebar di seluruh Indonesia. Ini untuk trim. Jadi untuk ngangkat mesinnya, naik turun mesin. Itu posisi mesin kan mesin gantung, mesin luar, outboard. Nah,